Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, fakta atau mitos, batang besar buahnya juga besar. Nah, mari kita buktikan teman-teman. Jadi saya bicara ini bukan berdasarkan teori atau apapun ya teman-teman, jadi berdasarkan apa yang ada di kebun saya. Jadi kalau mitos atau fakta bahwa batang yang besar itu memiliki buah yang besar, dan kalau menurut saya itu fakta teman-teman. Jadi di kebun saya ini, mana-mana yang batangnya besar maka akan menghasilkan buah yang besar pula, dan mana-mana yang batangnya kecil buahnya juga tidak maksimal. Mungkin ada yang memiliki batang kecil tapi berbuah besar, namun itu persentasenya sangat kecil teman-teman. Mungkin di tempat kalian ada batang yang kecil tapi buahnya besar, namun saya yakin itu hanya beberapa persen dari seluruh kebun kalian. Lalu ada juga mungkin yang mengatakan bahwa ada yang batangnya besar tapi buahnya kecil. Itu juga pasti persentasenya juga sangat kecil teman-teman, dan kebanyakan pasti mana-mana yang batangnya besar itu pasti memiliki buah yang lumayan besar. Nah teman-teman, jadi kita sebagai petani menilik dari data tersebut atau hal kenyataan tersebut, maka bagaimana caranya kita itu semaksimal mungkin memperbesar batang sawit. Caranya seperti apa teman-teman? Ya banyak sekali cara-cara yang harus kita lakukan atau syarat-syarat yang harus kita penuhi supaya kebun kita ini batangnya besar-besar. Yang pertama tentu adalah pemilihan benih. Nah, benih yang ada di kebun saya ini adalah benih racuk ya, atau benih yang tidak jelas varietasnya. Jadi ada beberapa batang tuh yang memang pertumbuhannya berbeda dengan yang lainnya, dan jenisnya ini di kebun saya ini juga banyak sekali macamnya. Jadi bisa menjadi pembuktian beberapa hal bahwa batang besar, buah besar, batang kecil, dan buah kecil. Tentunya teman-teman, pemilihan benih dengan varietas yang jelas itu sangat penting, sehingga nanti pertumbuhannya dan buahnya itu bisa seragam. Karena benih yang bersertifikat itu memang melalui seleksi dan penelitian yang panjang, sehingga bisa dikatakan bahwa benih itu tidak mengecewakan. Yang selanjutnya adalah masalah jarak tanam. Nah, jarak tanam ini sangat penting teman-teman, jadi jangan dianggap sepele. Mungkin ketika kita menanam sawit saat membuka lahan, sangat sayang sekali ketika kita menanam terlalu jarang. Dan tentunya kalau kita menanam terlalu rapat, kerugiannya akan kita dapati ketika sawit kita sudah besar dan berbuah. Jadi kalau memang masih kecil, terasa sangat menyenangkan karena kita kuantitas batangnya itu menjadi lebih banyak. Namun ketika sawit sudah berumur besar, 5 tahun ke atas, tentu itu yang akan sangat merugikan bagi kita, dan itu adalah jangka yang panjang. Itu teman-teman yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi benih, yang kedua jarak tanam, dan yang ketiga adalah pemupukan. Nah, pemupukan teman-teman sebisa mungkin harus dilakukan secara rutin. Kalau menurut saya harus melakukan pemupukan setiap 1 bulan sekali dengan rotasi yang sudah ditetapkan, dan tentunya dosis yang sudah ditetapkan. Kalau memang kita tidak bisa memenuhi dosis yang ditetapkan, ya bisa kita kurangi sesuai dengan kantong kita. Yang penting dilakukan dengan rutin. Itu teman-teman, yang ketiga adalah pemupukan, jangan sampai dilewatkan. Selanjutnya teman-teman, yang keempat adalah perawatan. Nah, perawatan ini sangat penting teman-teman, terutama perawatan kastrasi. Jadi kastrasi ini jangan sampai ditinggalkan. Jadi ketika umur sawit kita sudah mulai berbunga hingga umur 3 tahun, saran saya lakukanlah kastrasi hingga umur 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun baru kita bisa memanen buahnya. Dan tentunya itu sangat-sangat mendongkrak dari perkembangan batang. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah masalah pruning. Nah, pruning ini banyak sekali kontroversinya.
atau banyak sekali teori-teori yang digunakan. Namun kalau menurut saya, lakukanlah sesuai kemampuan kita dan sesuai dengan pemupukan yang kita lakukan. Apabila kita melakukan pemupukan yang baik dan benar, mungkin songgo 1, songgo 2 itu bagus. Namun sesuai umur juga teman-teman. Ketika sawit kita masih umur di bawah 5 tahun, lakukanlah pruning dengan songgo 2 atau songgo 3 seperti itu. Nah teman-teman, itulah 4 faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan batang yang besar. Jadi kita sebagai petani usahakan sawit kita itu batangnya bisa besar-besar, dan tentunya teman-teman hal tersebut harus kita lakukan dengan telaten. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.